gini Pak, mau tanya UASnya untuk RPP itu apa ya Pak? Iya, jadi saya tuh pengennya teman-teman itu bisa berbagi dia ya. Jadi saya pengen teman-teman tuh buat video yang ngelihat video itu ya, ngelihat sekali dia langsung paham konsep ERP itu kayak apa. Ya, paham ya. Jadi kalian bikin video di mana tujuannya video itu adalah video edukasi kepada orang-orang yang nggak ngerti ERP. Dengan melihat videomu, orang-orang itu bisa langsung paham ERP itu apa, konsepnya seperti apa, tantangannya dan segala macamnya. Paham ya? Ya. Oke. Oh gitu ya Pak. Terus datanya kapan ya Pak? Kapan ya? Besok pagi aja. Hah, besok pagi Pak? Iya, besok pagi atau tahun depan. Oh iya, besok pagi aja Pak. Ya, makasih Pak. Halo Kak. Halo. Dari mana? Oh iya pas kemarin dapat tugas ERP tapi nggak tahu ERP itu kayak gimana. Mulai aku wis rada lupa ya. Loh, kok nggak tanya teman-teman semuanya? Temen-temen nggak ada sih bisa tak? Tahu sih aku mas. Soalnya aku balik dari rumah juga cari kan. Bukannya kayak si Luan. Enggi kalau nggak salah. Enggi sama Ricky kayaknya dia pengennya tentang ERP. Oh iya dah. Coba kamu tanya mereka. Iya, bener. Ya wis. Ya terima kasih ya kau ya. Ya, Oke, sukses ya. Oh iya, aku telepon Enggi dulu aja wis. Halo Gi, dek mana? Kamu lagi sibuk nggak? Oh, aku boleh ini nggak apa tanya-tanya ERP? Iya, kamu dek mana sih? Oh, dek fitness center. Oke, aku sana ya bentar lagi. Yaudah Lid, aku jelasin apa gimana? Oke. ERP itu. Jadi Lid, ERP itu adalah sistem terpadu berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal maupun eksternal berwujud, termasuk aset, sumber daya keuangan, bahan dan sumber daya manusia. Oh gitu, Nggi. Terus, area fungsi apa aja sih yang dikelola sama ERP? Ada beberapa area fungsi yang dikelola oleh ERP. Yang pertama ada marketing and sales, di mana marketing and sales memiliki fungsi untuk mengembangkan produk, melakukan promosi produk ke konsumen, mengambil pesanan ke konsumen, dan membantu untuk membuat peramalan penjualan. Yang kedua ada supply chain management, di mana memiliki fungsi untuk mengembangkan perencanaan produksi, melakukan pemesanan dan penerimaan raw material dari supplier, serta melakukan pengiriman produk ke konsumen. Yang ketiga ada accounting and finance, di mana memiliki fungsi yang pertama adalah merekap transaksi perusahaan atau melakukan pembukuan. Yang kedua membuat catatan yang harus dibayarkan ketika melakukan pembelian raw material. Yang ketiga membuat data transaksi untuk dilaporkan mengenai financial position dan keuntungan perusahaan. Yang keempat, ada human resource, di mana memiliki fungsi yang pertama melakukan rekrutmen pegawai, dua melakukan evaluasi kinerja, tiga merencanakan pegawai, empat melakukan pelatihan, dan yang kelima adalah melakukan pembayaran karyawan. Dari keempat fungsi area yang sudah disebutkan, semuanya saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, supply chain management memerlukan informasi mengenai data pesanan dari marketing and sales untuk melakukan perencanaan produksi. Oh ya, selain itu, ERP juga bisa diterapkan untuk melakukan perencanaan produksi.
Production planning itu menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada konsumen sesuai dengan tanggal yang dijanjikan. Dalam production planning terdapat 3 sistem manufacturing. Yang pertama, make to stock, di mana proses produksi menghasilkan barang jadi untuk disimpan sebagai persediaan dalam memenuhi order yang tak terduga. Yang kedua, ada make to order, di mana proses produksi yang dilakukan untuk memenuhi permintaan sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, ada assembly to order, di mana proses perakitan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan sesuai dengan pesanan. Kemudian terdapat 3 prinsip penting proses perencanaan produksi. Yang pertama, sales forecast, kedua, perencanaan produksi lebih spesifik, dan yang ketiga adalah penentuan bahan baku. Nah, terdapat beberapa langkah dalam mengimplementasi ERP. Yang pertama, audit atau assessment, kedua, first cost education, vision statement, cost benefit analysis, dan final thoughts. Nah, setelah semua langkah itu sudah dilakukan, maka perusahaan dapat mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut membutuhkan ERP atau tidak. Terdapat 2 bisnis proses re-engineering. Yang pertama, rekayasa ulang proses bisnis atau pemikiran kembali, dan yang kedua adalah meningkatkan proses bisnis pada suatu perusahaan. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dalam pengaplikasian ERP. Yang pertama adalah integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua adalah standarisasi proses operasi, di mana perusahaan menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga adalah standarisasi data dan informasi, di mana perusahaan menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis barang yang berbeda-beda. Terus paham tentang ERP? Tidak sih, cuma aku masih bingung ya kalau aplikasi ERP itu sebenarnya gimana ya? Masih kurang paham. Coba kamu tanya Riki, kayaknya itu lebih paham deh. Coba kamu telepon dia sekarang. Ada Riki. Halo Rik, di mana? Oh Rik, aku mau tanya tentang ERP, bisa nggak? Iya sekarang. Pas ke DSC, oke. Aku tak ke sana ya? Ya oke, kasih Rik. Hai Rik. Rik, caranya pengaplikasiannya ERP itu kayak gimana sih? Aplikasinya nggak ada programnya. Oh iya programnya itu maksudnya. Ini loh, Rit. Ini Rit, mending aku ambil dari YouTube terus kemudian tak jelasin ke kamu. Oke. Supaya kamu lebih mudah untuk memahami aplikasi ERP, aku akan tampilkan video mengenai salah satu aplikasi ERP yang sering aku gunakan. Aplikasi ERP yang akan kita bahas adalah ERP Next. Kenapa ERP Next? ERP Next desainnya modern, mudah digunakan, mencakup semua prosesmu, dan yang terlebih penting adalah biaya pengoperasian yang sangat murah. Karena untuk menggunakan ERP Next, kita tidak akan dipungut biaya. Berikut merupakan manfaat dari kita menggunakan ERP Next. Pertama, dengan ERP Next, kita akan dibantu untuk mengelola bisnis proses yang sangat kompleks. Kedua, kita dapat menaikkan penjualan. Yang ketiga, membantu kita untuk mengatur stok atau inventory kita. Berikut merupakan tampilan pertama
saat kita menggunakan aplikasi ERP. Tampilan pertama adalah tampilan login, di mana kita akan menginputkan login ID yang kita sudah daftarkan pada website erpnext.com beserta passwordnya. Kemudian kita akan login. Nah, berikut merupakan tampilan desktop atau tampilan utama dari aplikasi ERP. Di sini dapat kita lihat, di sini kita dapat memilih beberapa modul yang sudah ditawarkan oleh ERP Next kepada kita supaya kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan dan bisnis proses yang ada di perusahaan kita. Nah, di sini ada sharing, ada share order list, ada reportnya, report share ordernya. Kemudian kita akan pergi ke setup. Di situ ada data import. Di sini kita akan bisa memasukkan data yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita akan menggunakan data tersebut sebagai masukan di aplikasi ERP ini. ERP Next merupakan aplikasi ERP yang berbasis online, sehingga data yang kita buat dan simpan di dalam ERP Next akan tersimpan di dalam database online. Kemudian, ERP Next merupakan open source, aplikasi yang open source, sehingga kita bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita. Merupakan penjelasan singkat mengenai ERP Next. Untuk lebih lengkapnya mengenai ERP Next, kamu dapat berkunjung pada situs web www.erpnext.com. Nah, itu penjelasan singkat mengenai program ERP. Ya Pak, kamu sudah paham belum? Ya sudah paham sih. Ya semoga tugas-tugasku ya dapat nilai yang bagus juga ya. Doain ya. Oke, duluan ya Rik ya. Nah.